down, I know you got me, baby. Ke Tanah Abang membeli kain, bertemu kawan di lantai utama. Mari berkenalan satu sama lain agar terjalin keakraban bersama. Hai, perkenalkan, nama saya Abdul Aryu. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Merangin, yaitu Sikumbang Waterpark. Yuk langsung saja kita sana. Sebelum berkendara, hendaknya kita menggunakan alat-alat keselamatan seperti masker, juga helm. Pastikan helmnya berstandar nasional Indonesia ya teman-teman. Gunakan helm dan jangan lupa untuk menceklekannya. Setelah menggunakan masker, saya menggunakan jaket karena cuaca di sini termasuk panas ya teman-teman. Nah, tidak lupa menggunakan hand sanitizer untuk melindungi kita dari kuman-kuman atau bakteri yang menempel di tangan. Nah, wisata Sikumbang Waterpark ini terletak di Desa Salambuku, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, tempatnya itu tidak jauh dari kota atau pusat kota Bangko. Jika kita berada di pusat kota, itu akan hanya memakan waktu sekitar 5-10 menitan. Tentunya Sikumbang Waterpark ini ramai dikunjungi karena berada dekat dengan pusat kota. Nah, untuk parkirnya sendiri berbayar 5.000 ya teman-teman. Kita sendiri sudah sampai di Sikumbang Waterpark ya teman-teman. Langsung saja kita menuju loket untuk membeli tiket. Di sini untuk harganya karena liburan yaitu satu tiket 40.000 teman-teman. Di hari biasa sekitar 30 ribuan. Ini saya membeli dua. Dan tidak lupa memberikan karcis kepada petugas di sana. Dan beginilah penampakannya teman-teman di Sikumbang Waterpark. Nah, di sini ada kolam anak-anak teman-teman. Di sini biasanya tempat anak-anak bermain air ataupun bermain seluncuran di sini. Di sini di Sikumbang Waterpark memiliki 4 kolam renang ya teman-teman. Ini yang pertama. Nah, di Sikumbang Waterpark memiliki bagian atas dan bagian bawah teman-teman. Langsung saja kita ke bawah untuk melihat kolam renang yang selanjutnya. Nah, di sini teman-teman, begitu banyak ya pengunjung di sini. Nah, di sini ada kolam kedua teman-teman. Biasanya diisi oleh anak-anak ya teman-teman, yang mau air-air mancur gitu. Nah, selanjutnya kolam ketiga teman-teman. Ini biasanya diisi anak-anak juga yang ingin bermain seluncuran dan airnya tidak terlalu dalam teman-teman. Nah,
inilah kolom terakhirnya teman-teman, ataupun kolom keempat, yang dimana biasanya diisi oleh para remaja, anak-anak maupun orang dewasa, karena ini lebih dalam daripada yang lain. Dan juga bisa bermain seluncuran teman-teman. Nah, di sini juga ada tangga untuk menuju ke atas teman-teman, tapi melalui samping yang di bawah kolam renang tadi. Nah, di samping ini teman-teman ada tempat untuk konser ataupun untuk menyumbangkan lagu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini ada tempat foto yang menarik seperti yang kita lihat, ada jendela, ataupun yang di sana seperti itu, seperti tempat duduk dan lain-lain, ataupun seperti itu. Nah, di sini juga menyediakan musola ya teman-teman. Setelah spot foto tadi, di sini ada musola dan tempat untuk membersihkan diri, yaitu seperti mandi, ada untuk pria dan untuk wanita. Nah, di sinilah musolanya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita berada di sekitaran pendopo, yang dimana untuk para pengunjung untuk meletakkan barangnya ataupun untuk beristirahat, seperti yang kita lihat sekarang. Saat ini saya mau mewawancarai seorang pengunjung. Maaf sebelumnya bang, untuk abang apakah bersedia untuk diwawancari bang? Sedia. Oh ya bang, sebelumnya dengan abang siapa? Dengan Abang Ihsan Abang Ihsan. Abang Ihsan ini berasal dari mana bang? dari Tungkai. Tungkai. Abang sering kesini atau baru pertama kali bang? Pertama kali Dengan siapa bang? dengan teman. Temannya mana? Lagi main di bawah. Menurut abang wisata ini bagaimana bang? Apakah bagus atau gimana? Bagus. Tempatnya menarik. Apa yang menarik itu? Dari kolam renang, tempat foto-foto. Nah, di Sukumang Waterpark ini menurut abang kesusahannya sudah terjaga atau belum? Lumayan sih, tapi ada beberapa tempat yang masih terlihat sampah-sampah yang belum dibersihkan. Nah, fasilitas yang perlu ditingkatkan apa juga? Jalannya masih ada yang belum di aspal atau masih bertanah. Spot yang menarik di sini itu apa? Ada kolam berenang, tempat foto, dan Nah, menurut abang, apakah abang pengen kesini lagi atau bisa saja sih kalau ada yang mengajak kembali teman atau keluarga. menurut abang ya, apakah worth it harga 40.000 untuk tiket untuk saat ini? Untuk saat sini worth it, soalnya Lebaran ini kebanyakan tempat wisata udah mahal. Oh ya, terima kasih ya bang, udah bersedia untuk mewawancarai. Iya. Izin memperkenalkan diri, saya Abu Habius. Di sini ingin menanyai atau mewawancarai bapak. Nah, di sini bapak selaku apa sih? Selaku saya di sini tuh ya namanya di Waterpark itu kan ada namanya struktur organisasi. Kebetulan saya dipercaya di sini itu sebagai seorang manajer. Bapak dengan nama siapa Pak? Oh ya, perkenalkan nama saya Parman. Parman. Iya. Kan kebetulan Bapak di sini kan sebagai manajer. Iya. Itu Bapak tahu berapa lama tempat ini berdiri atau tahun kapan Sukumang Waterpark ini berdiri? Oh iya. Sukumang Waterpark ini berdirinya
diresmikan ya. Kalau dibuat itu mulai dari masa Covid dulu di tahun 2019 dibuat, tapi diresmikannya itu di bulan Juli tanggal 25 tahun 2020. Berarti sekarang itu sudah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Sebelum wisata Sukuma tempat ini sebelumnya dikenal sebagai apa? Maksudnya tempatnya ini. Iya, Ya, tempatnya ini kalau sebelumnya itu adalah hutan, ini perbukitan, tapi isinya kemarin itu di sini itu adalah kebun karet gitu. Kebun karet. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi bisa ramai atau tidaknya pas Covid kan kebetulan kan dibangunnya pada saat Covid. Ya. Oke. Nah kan itu mas Covid masih pas diresmikan tahun 2020 masih Covid masih, Ya, masih Covid, belum ya. normal juga Ya. kan. Jadi apa faktor-faktor yang bisa menjadi mempengaruhi ramai atau tidak? Ya, kalau faktor yang memang sih waktu dibukanya si Kumbang itu memang masa Covid ya. Kalau mengenai antusias pengunjung itu sangat-sangat besar. Dan awal pertama dibuka ini memang sih sangat-sangat ramai. Tetapi kan masih itu kan ada pembatasan pengunjung. Waktu itu tuh dari pihak pemerintah membatasi pengunjung itu dengan sistem rolling 500 tukar berapa keluar sedikit yang masuk gitu. Tapi faktor yang membuat rame di masa Covid salah satunya si Kumbang ini adalah wisata terbesar atau waterpark terbesar di Kota Bangko, dan ini adalah bisa dibilang untuk yang waterpark kan satu-satunya, apalagi tempat permainan atau tempat wisata di Bangko kan bisa dibilang tidak banyak. Itu sebenarnya sebagai faktor share itu. Di sini yang uniknya si Kumbang ini kolam renang itu adalah beradanya di bukit, iya kan? Di bukit kan, ini kan bukit kan tinggi nih, bukit. Biasanya kan kalau kolam renang itu kan di dataran. Kalau yang kami yang anehnya enggak, kolam renang kami ini adalah di bukit, di atas bukit kami bikin kolam renang. Makanya banyak juga orang yang bilang ini adalah ide yang gila gitu, bikin kolam renangnya di bukit. Gitu. Itulah salah satu siap itu tuh. Lokasinya di pusat kota. Terus kalau jalan dari lintas itu kan cuma sekitar 800 meter. Itu yang membuat ramenya itu di situ, yaitu suasana di sini itu sama tahu lah kan, tengoklah asli, nyaman, sejuk, pemandangannya sangat indah. Itu yang membuat bikin masyarakat Merangin itu ingin melihat wahnya si Kumbang gitu. Itu yang bikin rame. Sampai waktu di Covid dulu itu pernah juga sih dibubarkan karena kelebihan kapasitas gitu. Ya. Baik. Ya, selanjutnya kan tadi kan ada dijelaskan ada pemerintah yang membatasi itu Pak. Nah jadi bagaimana dukungan pemerintah terhadap Sukuma Waterpark ini sebagai salah satu wisata? Iya, kalau dukungannya kita sangat ya berterima kasih juga lah dukungan dari pemerintah setempat, pemerintah yang dari Kabupaten Merangin ya. Kalau untuk dukungan karena apa? Ini kan salah satu asetnya daerah juga, ikonnya daerah juga. Jadi orang itu tahunya kalau selama itu kan liburan itu keluar daerah. Tapi sekarang setelah adanya si Kumbang sudah adalah tempat yang dekat. Kalau untuk dukungan sangat mendukung. Kalau karena yang meresmikan ini dulu itu langsung Bupati Bapak Al Haris yang sekarang jadi gubernur. Kalau dukungan sangat mendukung. Ya. Selanjutnya Kak, karena ada pemerintah juga kan ada tokoh-tokoh penting atau tokoh-tokoh yang berkenan di sini Pak. Iya. Nah, salah satunya itu apa? Ya kalau untuk tokoh, kalau yang berkunjung ke sini itu kalau kita bilang ya, itu yang jelas gubernur, bupati, yang penting rata-rata itu atau orang kepala kayak kepala kejaksaan atau dandim atau yang dari Polres itu Kapolresnya gitu.
Iya, kalau dari tokoh, dari pejabat gitu ya. Nah, habis ini untuk berkunjung. Memang kalau dari istilahnya info yang kita tanyakan dengan mereka itu kayak mana tentang Sikumbang, ya mantap, bagus lah gitu. Mereka juga takjub nih, ya kan? Kolam renang di atas bukit gitu. Ada di atas dan di bawah. Iya, ada di atas, di bawah sana kan tahu kan. Ya. Nah, kan Kumawa Waterpark ini apakah ada rencana pembangunan lebih lanjut atau gimana? Atau yang mau dibangun atau ke depan? Ya, Sikumbang ini kan Sikumbang Waterpark. Jadi dia itu kan gabungan antara kolam renang dengan taman kan gitu. Sekarang atau sekitar 3 tahun yang silam itu kami sudah membangun itu namanya Taman Durian. Taman Durian perkiraan sekitar 1 tahun lagi sudah berbuah. Memang sekarang sudah ada yang berbuah sih, tetapi belum semuanya gitu. Kalau untuk pengembangan itu sudah mulai kami kembangkan, tapi planning kami ke depan ada planningnya itu untuk sejenis penginapan, sejenis villa, iya penginapan sejenis villa gitu. Untuk kita bangun nanti di bukit di situ, biar lebih indah lagi kan di situ asetnya Merangin juga kan, ikonnya Merangin. Berarti makin mantap ya Pak? Iya, rencananya memang begitu kalau untuk pengembangan gitu. Nah, ya, kan tadi juga disebutkan Pak. Nah, jadi kalau secara garis besarnya Pak, kelebihan Sikumbang Waterpark ini dengan wisata lain secara garis besar. Secara garis besar, kalau kelebihannya itu ya dia berbeda-beda itu kelebihan. Kalau yang sering kita dapat informasi dari pengunjung, kalau untuk kelebihannya itu mereka bilang di sini itu termasuk sebuah kelebihan, yaitu tadi yang saya bilang, pemandangannya yang sangat indah di sini. Siap itu tuh tanahnya di sini tidak gersang. Istilahnya kita di sini itu tidak panas gitu, karena kan ada pepohonan, tamannya asri gitu. Dan ini tanamannya dan bunga-bunganya itu kita kan masih asli atau ya tanaman yang betul-betul kita tanam lah gitu. Nah, kan kebanyakan kan ada juga taman itu yang tamannya bunganya bunga kertas atau plastik gitu. Kalau kita kan asli semua bunga kita. Nah, saya yang ketahui kan Sikumbang Waterpark ini kan ramai pengunjung kan. Iya. Nah, jadi apakah ada program member ataupun diskon yang digerakkan oleh Sikumbang Waterpark ini? Kalau program member itu sudah mulai dari awal, dari tahun pertama dulu itu ada kita sejenis member, sejenis programnya itu namanya kita bikin waktu itu adalah kartunya itu kartu sakti gitu kan. Ada juga yang sistemnya itu kita promonya itu dulu itu ada 10 gratis 1. Kalau sekarang yang promo yang belakangan ini yang kami bikin, harga normal 30.000, kalau harga pakai voucher 30.000, tetapi harus punya voucher untuk 3 orang. Yang promonya kayak gitu. Kita dari harga kita tidak mengurangi, paling dari segi pengunjung. Kalau dulu itu cuma untuk 30.000 untuk 1 orang, kalau kemarin kita ada promo 30.000 untuk 3 orang, tetapi dia harus pakai voucher. Kalau nggak pakai voucher, masuknya dia harga normal gitu. Itu kalau yang untuk itunya. Yang untuk promo-promonya ada, kita promo sampai malahan sampai ke Sungai Rumbai, sampai ke Singkuk, ke Tebo sana kita promo. Ya. Jadi sebulan itu kan kita tahu kan bulan normal 30.000. Jadi di hari-hari besar itu apakah harganya gimana? Iya, kalau di hari besar seperti liburan sekarang ya, liburan Lebaran itu kan namanya kan ada yang tuslah gitu ya. Nah itu kan harga kita naikkan itu jadi 40.000, ada kenaikan. Jadi kan jadi 40.000 dari 30.000. Kalau di harga normal kita adalah 30.000. Harga normal. Nah, jadi berarti Sikumbang Waterpark ini termasuk tempat yang ramai pengunjung nanti banyak Pak, dan didukung pemerintah. Iya, alhamdulillah gitu.
Kalau untuk pengunjung kita alhamdulillah kami dengan program-program yang sudah kita berikan, seperti kita bekerja sama juga dengan beberapa sekolah kayak untuk acara lomba kayak di sini tuh lomba mewarnai seperti sekolah-sekolah TK gitu kan. Oh iya Pak, kan di sini kan ada kolam renang. Iya. Jadi mungkin ada yang lomba yang diadakan khusus di Kumang Waterpark ada? Kalau lomba dari renang belum. Kalau lomba dari renang belum. Cuma kita lomba itu paling lomba mewarnai. Lomba kemarin itu ada pernah lomba lato-lato, lomba burung, iya lomba burung. Banyaklah lomba-lomba yang sudah dilakukan di sini. Berarti itu termasuk menambah pemasukan atau? Iya, untuk menarik atau mendorong pengunjung lebih lagi ke sini. Baik Pak, mungkin sekian dulu Pak. Itu Oke. wawancaranya. Siap. Informasinya sangat bermanfaat ya Pak. Oke, ya, siap sama-sama. Oke, sip. Ya. Jadi gimana teman-teman? Seru kan di Kumang Waterpark karena memiliki kolam renang yang ada 4. Ada juga tempat spot foto yang menarik yang telah kita telusuri tadi, dan juga ada tempat karaoke jika ingin menyanyi. Nah, selain itu disediakan juga tempat-tempat kantin atau tempat berbelanja yang dimana jika kita lapar ataupun haus kita bisa beli di sana. Dan juga adanya pendopo yang dimana untuk sekedar tempat beristirahat ataupun sekedar tempat untuk mengawasi ataupun sekedar tempat menitipkan barang. Nah, jadi teman-teman, Kumang Waterpark ini salah satu ikonik di Bangkok ataupun Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Nah, jadi teman-teman, ayo kita ke Kumang Waterpark. Nah, lokasinya di Bangkok. Seru kan teman-teman? Nah, ayo kita berkunjung ke Kumang Waterpark. Lokasinya itu di Bangkok. Nah, selanjutnya kita mau kemana lagi ya teman-teman? Nah, terus di kolom komentar ya, like dan subscribe juga. Terima kasih. Siang hari makan kuaci, makan bareng dengan Bu Asin. Cukup sekian video hari ini, saya ucapkan terima kasih. Dah.